Selamat pagi semuanya, perkenalkan saya Felicita Ersianicia, mahasiswi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Tenggara. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang pariwisata di Kabupaten Lembata. Nah, ini merupakan tugas dari mata kuliah Budaya Lahan Kering dan Kepulauan Pariwisata. Nah, subtopik yang akan saya bahas itu, yang pertama, objek wisata apa saja yang berada di Kabupaten Lembata. Yang kedua, jenis wisatawan yang berkunjung di Kabupaten Lembata. Yang ketiga, manfaat pariwisata bagi masyarakat di Kabupaten Lembata. Yang keempat, kendala apa saja yang dihadapi pariwisata di Kabupaten Lembata. Baik, kita masuk pada subtopik yang pertama, yaitu objek wisata apa saja yang berada di Kabupaten Lembata. Nah, sebelumnya kita harus ketahui dulu, Lembata adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi NTT yang terletak antara Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Alor. Nah, objek wisata yang berada di Kabupaten Lembata yang pertama adalah Desa Nelayan Lamelera. Selain menjadi desa terunggul di Kabupaten Lembata, desa ini juga memiliki tradisi khusus yang jarang dan bahkan tidak ada di desa-desa lain. Nah, tradisi itu merupakan penangkapan ikan paus secara tradisional. Nah, dalam tradisi penangkapan ikan paus secara tradisional, mereka juga tak pernah melepaskan ritual keagamaan yang wajib mereka lakukan. Yang kedua, Pantai Bien. Pantai Bien ini berada di ujung timur Pulau Lembata. Pantai ini juga menjadi tempat favorit baik bagi wisatawan lokal maupun wisatawan internasional untuk sekedar berjemur dan ataupun berenang. Hamparan pasir putih yang menyerupai kristal, Pantai Bien cocok untuk bersantai sambil menikmati pemandangan yang disajikan. Selain itu, karena ombak pantai ini cukup tenang, kita bisa berenang sampai ke tengah dengan aman. Nah, pantai ini juga memiliki tebing yang cocok bagi penggemar panjat tebing. Pantai dengan panorama eksotis ini sering disebut-sebut sebagai duplikatnya Phuket di Thailand. Yang kedua, jenis wisatawan yang berkunjung di Kabupaten Lembata. Nah, wisatawan yang berkunjung di tempat wisata di Kabupaten Lembata yaitu wisatawan baik mancanegara maupun domestik. Dan wisatawan yang datang bukan hanya berlibur, tetapi juga berbagi ilmu dan memotivasi anak-anak yang berada di Lembata. Nah, Taman Daun juga tidak asing bagi anak-anak muda lain asal Brasil, Rusia, Serbia, Jerman, Malaysia, dan Jakarta. Kebanyakan turis muda itu datang ke Lembata sebagai tempat persinggahan terakhir dari rangkaian libur mereka ke Indonesia. Nah, di Lembata, mereka tidak hanya mereguk nikmatnya keindahan alam, mereka juga bisa mengikuti serangkaian acara adat, yaitu seperti antar dulang, masominta, dan antar belis gading. Bahkan, mereka juga bisa berinteraksi dengan anak-anak dan warga. Para turis ini menjadi relawan yang mengajar anak-anak di daerah itu dengan beragam keterampilan dan keahlian, di antaranya kemampuan berbahasa Inggris dan memasak. Subtopik yang ketiga yaitu manfaat pariwisata bagi masyarakat di Kabupaten Lembata. Nah, manfaat pariwisata bagi masyarakat di Kabupaten Lembata yaitu untuk menggali rezeki, di mana meningkatkan penghasilan bagi masyarakat dan terjadi interaksi budaya antara budaya lokal dengan budaya pengunjung yang akan membawa mereka pada yang pertama, rasa saling menghargai satu sama lain. Yang kedua, mengenal budaya kita kepada masyarakat luas sehingga budaya tersebut tidak akan luntur dan tidak hilang karena adanya sosialisasi kebudayaan. Yang ketiga, mengerti dan memahami latar belakang kebudayaan lokal sehingga menambah pengetahuan dan kebudayaan. Adapun mendorong pembelajaran bahasa asing dan keterampilan baru. Masyarakat daerah pariwisata akan terdorong mempunyai keterampilan berbahasa asing agar dapat berinteraksi dengan pendatang. Nah, pada manfaat yang sudah saya jelaskan bagi Kabupaten Lembata seperti pada contoh yang sudah saya jelaskan tentang wisatawan asing yang datang ke Kabupaten Lembata dan memberikan atau berbagi ilmu dan memotivasi anak-anak di Lembata. Oke, baik, kita masuk pada subtopik yang terakhir, yaitu kendala apa saja yang dihadapi dalam pariwisata di Kabupaten Lembata. Nah, kendala yang dihadapi yaitu infrastruktur masih ada kendala, yaitu jalan menuju Lamalera dari Leboleba sudah bisa ditempuh 2 jam di tahun 2013. Sementara
di tahun sebelumnya, yaitu di tahun 2011, masih ditempuh sampai 4 jam. Sebelumnya, jalan antara Levo-Leba Lama Lera berupa jalan tanah yang berbatu. Kini, jalan tersebut sudah aspal. Dengan perbaikan diutamakan pada titik-titik yang memperlambat perjalanan. Levo-Leba merupakan ibu kota Lembata dan menjadi akses masuk jalur udara ke Kabupaten Lembata yang merupakan sebuah pulau. Sementara Lama Lera merupakan desa yang telah mendunia dan dikunjungi wisatawan mancanegara karena tradisi uniknya, yaitu baleo sebagai sebuah tradisi penangkapan paus. Nah, sayangnya fasilitas wisata di tempat ini masih kurang memadai karena masih cukup sulit untuk menemukan penjual makanan dan minuman di kawasan ini. Kita harus membawa pembekalan sendiri saat mengunjungi destinasi wisata ini. Untuk mencapai destinasi wisata ini, dari Levo-Leba bisa menggunakan angkutan umum atau menyewa mobil dengan jarak tempuh sekitar 82 km.